Perkenalkan, nama saya Desi Putri dengan NIM 2306040065. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-9 tentang demokrasi Indonesia. Dimulai dari pendahuluan, pengertian dari demokrasi itu sendiri adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Prinsip utama demokrasi adalah pemerintahan yang berlandaskan pada kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi di Indonesia dimulai setelah kemerdekaan dari penjajah pada tahun 1945. Periode ini ditandai dengan pembentukan NKRI yang merdeka secara politik. Konsep demokrasi diimplementasikan melalui penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955, di mana rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk memilih wakil mereka dalam badan legislatif. Kemudian, perkembangan demokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Yang kedua, demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila era Orde Baru. Setelah peristiwa G30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Terakhir, demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era. Berikutnya, dinamika demokrasi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pertama Indonesia disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konstitusi ini menetapkan dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, Konstitusi RIS. Setelah kemerdekaan Indonesia mengalami periode federalisme dengan pembentukan RIS yang memiliki konstitusi tersendiri. Konstitusi ini menetapkan struktur pemerintahan federal antara pusat dan negara-negara bagian. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah pembubaran RIS, Indonesia kembali ke sistem kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Konstitusi ini menetapkan sistem pemerintahan parlementer dengan presiden sebagai kepala negara. Keempat, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya konstitusi yang bertugas untuk membuat amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam proses ini tidak selesai karena terjadi pergolakan politik. Yang kelima, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1999, Indonesia berhasil melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Selanjutnya, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan keempat pada tahun 2002. Sekian materi tentang demokrasi Indonesia. Sekian dan terima kasih.